kasih dan shalom untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan iman yang terarah kepada Kristus Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga ini. Minggu Advent yang ketiga adalah Minggu Sukacita atau biasa disebut Gaudete Sunday. Kita diajak untuk menantikan kedatangan Juru Selamat dengan sukacita dan menghadirkan sukacita bagi sesama dalam perjumpaan setiap hari. Mari kita memuji Tuhan dari NKB nomor 7 ayat 1 sampai 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, serapin kerubin puji nadinya, besarkan nama-Nya, bersorak-sorak berjauh, bersorak-sorak berjauh. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan semangat Dia, bersorak-sorak berjauh, bersorak-sorak berjauh. Shalom Bapak Ibu terkasih. Ada sukacita? Ada sukacita Bapak Ibu? Sukacita itu menjadi bahagian dari kita. Mari kita dengan sukacita. Ada CCTV di kelasnya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Kristus, dengan penuh sukacita kita menghampiri Allah kita yang kudus di tempat kudusnya di sorga melalui persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita masuk dalam saat teduh dan saat teduh untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga saat ini adalah dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Karena itu saudaraku, ada kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya atas kita sekalian. Amin.
Tuhan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Demikianlah yang membimbing kita meresponi dengan Kidung Jemaat 422 pada bait yang pertama 2 hingga Kami
perundangnya adalah Maria dan Elizabeth dalam sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Kristus, kita adalah manusia sosial. Kita adalah manusia yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dan dalam perjalanan kehidupan kita, di setiap proses kehidupan kita, kita sering berjumpa dengan orang lain. Apakah orang itu yang kita kenal? Apakah orang itu yang kita sukai? Apakah orang itu yang kita rindukan? Apakah orang itu yang sering kita cari? Selalu kita jumpai di setiap proses kehidupan kita. Dan dalam setiap perjumpaan, ada yang namanya perjumpaan atau yang disebut dengan jumpa fans. Oh, ini saya punya fans, ini saya punya idola. Ada juga yang dikatakan perjumpaan dalam bentuk jumpa teman lama atau reuni. Kita jumpa kembali, kita sudah seangkatan. Kalau kita yang sekolah seangkatan di SD, SMP, SMA dan bahkan kuliah, kita kuliah di tahun keberapa itu selalu kita dengar. Dan bahkan juga ada yang namanya perjumpaan antara teman kerja, entah teman kerja yang lama di suatu tempat tertentu atau teman kerja yang baru dan bahkan lain sebagainya. Perjumpaan itu senantiasa terjadi di setiap saat. Di setiap hari kita berjumpa dengan orang lain dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu, kita bertegur sapa. Ya. Pasti dalam perjumpaan itu masing-masing dengan gayanya. Ada yang langsung berpelukan berjumpa, lama sekali saya cari, kenapa baru kali ini saya ketemu. Ada yang bertemu mengatakan, bagaimana kabarmu? Apakah sudah berkeluarga atau tidak? Sudah berumur, punya anak. Pasti itu terjadi ketika bertemu. Dan berbagai hal ketika kita bertemu, aduh kenapa kau sudah semakin gemuk, aduh kenapa engkau sudah semakin kurus. Aduh kenapa engkau semakin cantik, kenapa engkau semakin ganteng. Pasti ungkapan-ungkapan itu muncul di setiap kita pribadi jikalau ada perjumpaan yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita berjumpa banyak hal yang kita bicarakan. Kita mulai curhat-curhatan antara satu dengan yang lain. Ada yang curhat masalah kesehatan, ada yang curhat masalah kehidupan rumah tangga, ada yang curhat masalah masa depan anak-anak, ada yang curhat masalah keadaan ekonomi keluarga, berbagai hal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, dalam bacaan kita hari ini tentang Maria dan Elizabeth yang bersukacita. Mereka adalah kedua tokoh perempuan yang dipilih dan dipercaya oleh Allah untuk mengandung utusan-utusan Allah. Untuk mengandung utusan Allah yang menjadi rencana Allah sendiri, di mana Allah sendiri akan menyelamatkan dunia ini. Yohanes yang dikandung oleh Elizabeth, dikatakan dalam catatan firman Tuhan bahwa dia akan mempersiapkan jalan bagi Mesias, yaitu Yesus yang dikandung oleh Maria. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, dalam bacaan Injil Lukas ini mencatat bahwa peristiwa perjumpaan Maria dan Elizabeth yang tengah mengandung 6 bulan, artinya Elizabeth yang mengandung 6 bulan. Perjumpaan itu terjadi karena Maria segera mengunjungi Elizabeth untuk melihat bayi yang diberitakan oleh malaikat Gabriel dalam ayatnya yang ke-36. Yang demikian bunyinya, dan sesungguhnya Elizabeth sangatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elizabeth sudah
sudah dikategorikan mandul karena sudah sangat tua. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, dari berita malaikat yang didengar oleh Maria, ada dua hal penting yang dilakukan oleh Maria. Hal yang pertama, Maria melakukan tindakan untuk mengunjungi sepupunya, mengunjungi saudaranya Elizabeth. Walaupun sebagai seorang perempuan perjalanannya cukup jauh, dia tidak memikirkan tentang jauhnya perjalanan itu dengan berjalan kaki. Antara Nazaret menuju ke Galilea itu cukup jauh. Tetapi di sini ada suatu tekad atau keinginan yang dilakukan oleh Maria untuk mengunjungi Elizabeth dengan tujuan untuk meneguhkan iman daripada Elizabeth. Sesuai apa yang disampaikan atau melalui tanda yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu kepada Elizabeth sana, bahwa ia sedang mengandung seorang anak laki-laki. Bahkan dikatakan di situ bahwa Elizabeth bersuka cita atas kemurahan yang diterima, atau Maria bersuka cita atas kemurahan Tuhan yang diterima oleh sepupunya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, ketika Maria melangkah mengunjungi sepupunya, dia mau membuktikan apa kata-kata malaikat itu. Bukan berarti dia tidak percaya. Dia sudah percaya bahwa itu adalah pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam dirinya dan juga kepada sepupunya Elizabeth. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, Maria memberitahu Elizabeth bahwa janji Tuhan kepadanya saat itu sudah mulai dikenal. Bahwa Maria sudah mulai mengandung. Di situ dibuktikan lewat kata buah rahimmu pada ayat 42b. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, antara Maria dan Elizabeth, mereka merayakan secara bersama-sama berkat dan anugerah Tuhan yang mereka alami dan mereka rasakan. Di mana kedua perempuan ini Tuhan pakai untuk mengandung kedua orang yang sangat luar biasa. Yohanes yang dikandung Elizabeth dipakai Tuhan untuk berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan Maria dipakai oleh Allah untuk melahirkan putra tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus, pada waktu Maria masuk ke rumah Zakaria dalam bacaan kita, ia memberi salam kepada Elizabeth. Ini menunjukkan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang memiliki etika. Dia tidak langsung karena dari sepupu dari bukan halo, selamat pagi atau apa dan semua terus sampai di belakang. Tetapi dia menyampaikan salamnya kepada Elizabeth. Dan yang kedua, ayat 40 ini menunjukkan bahwa Maria adalah orang yang rendah hati. Jangankan karena sudah dipakai oleh Allah untuk mengandung atau hamil dari Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Dia menerima berkat Tuhan, dia tidak sombong. Dia menjadi orang yang rendah hati. Karena anak yang dia kandung dan bahkan akan lahir itu adalah anak Allah dan bukan anak Yusuf dan Maria. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, kita melihat dalam bacaan anak dalam kandungannya meloncat kegirangan
bagian dari sukacita itu dengan melompat, ya, dengan tersenyum, dengan tertawa. Itu bagian dari sukacita. Tetapi gambaran sukacita yang disampaikan dalam bacaan kita, bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth itu melonjak. Kalau sudah 6 bulan, kita ibu-ibu yang sudah pernah mengalami yang namanya hamil, di usia-usia mana kita sudah merasakan goncangan bayi itu. Dan tidak biasanya, dia lebih keras lagi, lebih keras dan lebih kencang lagi goncangannya. Ketika Maria mengatakan salam masuk dalam rumah Elizabeth. Ini menunjukkan bahwa bayi dalam kandungan ini menunjukkan isyarat kepada ibunya bahwa ia sedang berjumpa dengan Yesus. Ia sedang berjumpa dengan dia, Yesus Kristus, bayi yang dikandung oleh Maria. Dan ayat 41 menjelaskan kepada kita. Elizabeth menjadi penuh dengan Roh Kudus, lalu ia berseru. Sampai di ayat 40 kata-kata itu sudah demikian. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Artinya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan yang ada di dunia ini. Elizabeth berkata bahwa Maria adalah orang yang paling diberkati di antara semua perempuan yang ada di dunia ini. Dan dalam bacaan kita melihat dari kalimat ini bahwa Maria didahulukan daripada Yesus. Ini menunjukkan bahwa Maria memang lebih diutamakan dari Yesus. Maria diberkati karena Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, Elizabeth mulai berpikir dalam diri, siapakah aku ini? Ungkapan kalimat siapakah aku ini adalah sebuah ungkapan yang betul-betul merendahkan diri. Menyadari dirinya bahwa dia tidak layak. Menyadari dirinya bahwa dia adalah manusia berdosa. Sehingga dia katakan, kenapa engkau harus kunjungi saya? Dia menyampaikan bahwa ketika salahmu datang, bayi dalam kandunganmu melonjak ke girang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, kerendahan hati dari Elizabeth juga menunjukkan bahwa benar Tuhan memakai perempuan yang dianggap rendah oleh dunia untuk menghadirkan tokoh Alkitab yang luar biasa. Tidak semua orang dipakai oleh Allah. 1.001 orang sejumlah perempuan di dunia ini, tetapi 2 orang yang dipakai oleh Allah sebagai perempuan yang luar biasa. Maria disebut sebagai ibu Tuhan. Dia adalah bunda Allah. Dia adalah ibu dari Tuhan kita. Ketika dikatakan bahwa dia bunda Allah, tidak dipikirkan bahwa Maria itu nanti akan ditinggikan. Maria itu akan dimuliakan. Tetapi ketika dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Maria itu adalah bunda Allah, supaya kita menghargai dia adalah ibu dari Tuhan. Bukan kita memuliakan Maria, tetapi memuliakan Allah kita. Dia adalah seorang perempuan yang dipakai Allah untuk melahirkan Yesus. Yesus yang kita akan merayakan dalam perayaan Natal 25 Desember yang akan datang. Itulah yang kita puja. Itulah yang kita mulia. Ibarat
seorang tokoh Presiden Republik Indonesia menggunakan pesawat yang luar biasa datang mengunjungi Pulau Sumba. Tentu masyarakat Sumba mengagungkan dan mengidolakan serta bersukacita atas presiden dan bukan bersukacita atas pesawat yang mengantar presiden ke Sumba. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, kita diminta ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. Baik Elizabeth maupun janin dalam rahimnya bisa mengetahui bahwa Maria mengandung anak Allah. Itu karena pekerjaan Allah sendiri, bukan karena pekerjaan manusia atau pekerjaan tokoh-tokoh tertentu. Itu semua boleh terlaksana karena pekerjaan Tuhan, bukan karena pekerjaan manusia. Jadi ketika kita melihat setiap proses hidup kita, ada hal-hal yang luar biasa yang kita alami dan kita rasakan. Itu sebuah proses. Apakah itu menyenangkan? Apakah tidak menyenangkan? Menyakitkan? Membuat air mata mengalir? Itu semua proses yang Tuhan izinkan. Sehingga melalui proses itu kita memuliakan Tuhan kita. Dan Tuhan akan terus menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Elizabeth menyebut Maria berbahagia. Karena Maria mau percaya kepada firman Tuhan. Walaupun dia merasa menderita. Siapapun juga, Bapak Ibu Saudara, Maria adalah manusia biasa seperti kita. Dia juga punya pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh manusia. Perasaan malu, perasaan menderita, sakit hati. Apalagi sampai ketika melihat anak yang dikandungnya disalibkan di atas bukit Golgota. Perasaan penderitaan dan sakit pun dialami oleh Maria. Itu terjadi oleh karena Maria tunduk kepada kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, dan apa yang dikatakan oleh Elizabeth itu terlihat jelas bahwa ia sangat menghormati Maria. Maria mulai menyanyi. Maria mulai memuji Tuhan lewat puji-pujiannya dalam bacaan kita tadi jelas. Apa latar belakang Maria memuji Tuhan? Maria sangat bersukacita karena pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan pribadi. Maria menyebut Allah itu sebagai juru selamatnya. Allah lah yang dinyatakan dalam kehidupannya untuk mengandung seorang juru selamat. Dan bukan berarti setelah itu Maria tidak lagi mengandung dari kemanusiaannya. Masih ada saudara dari Yesus. Dan begitu juga Yesus yang adalah anak Allah, dia juga adalah manusia. Turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tuhan Yesus juga merasa haus dan lapar. Itu terbukti dalam catatan Alkitab ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tuhan Yesus juga merasakan kemanusiaannya ketika ia marah. Ada orang-orang yang berjualan di bait suci, menganggap bait suci itu adalah pasar. Sehingga ia marah mengobrak-abrik jualan itu dan menegur mereka dengan keras. Jangan jadikan rumahku menjadi sarang penyanyi. Tuhan Yesus yang dikandung oleh Maria, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Proses kelahirannya diwarnai dengan penderitaan. Dia lahir di kandang domba yang hina. Dia diancam akan dibunuh oleh Raja Herodes karena dikatakan, oh dia raja loh. Kenapa dia raja? Dia harus
bersaing dengan saya yang menjadi raja di dunia, bukan dia. Kalau memang dia, tolong kalau kamu ketemu, dia bilang sama orang Majusi, kasih tahu saya supaya saya juga mengunjungi dia. Padahal hanya tujuannya bukan untuk mengunjungi, tetapi untuk membunuh. Tuhan Yesus juga ditolak dari orang-orang sekitarnya, dari keluarganya. Dia ditolak dari Nazaret. Untuk apa dia datang? Dia katakan dia seorang nabi, padahal dia adalah seorang anak tukang kayu, anaknya Yusuf. Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus diludahi. Tuhan Yesus dicaci maki. Tuhan Yesus dicambuk. Dia melalui berbagai penderitaan itu. Tujuannya satu, untuk menyelamatkan kita manusia yang percaya kepada-Nya. Sehingga firman hari ini adalah firman yang membawa sukacita kepada kita. Supaya sukacita itu terus menjadi bahagian dari kita. Ketika Maria dia memuji Tuhan, itulah dia menyatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Allah telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Ini menunjukkan kerendahan hati Maria. Dan sekaligus kesadaran Maria bahwa ia sangat rendah di hadapan hadirat Allah. Maria memuji Allah karena perbuatan Allah dan kuasa Allah kepada semua umat manusia di bumi ini. Jadi kuasa penyertaan Tuhan bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Seperti kita, jangan sampai kita berpikir kita saja yang rajin masuk gereja loh, yang terima ini matahari yang segar pagi hari ini, atau yang terima hujan untuk pekerjaan kita di sawah. Semua kita menerima kemurahan Tuhan. Yang diminta kepada kita adalah bagaimana kita menyatakan diri kita bahwa kita ini adalah rendah di mata Tuhan. Dan Maria memuji Tuhan. Oleh karena Tuhan sendiri telah menggenapi janji-Nya. Janji Allah, aku akan datang. Janji hidup itu dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15. Allah berjanji, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji itu berlaku kepada Yesus Kristus. Dan janji ini digenapi lewat peristiwa ini. Sehingga Maria memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, mari kita belajar dari Maria tentang kerendahan hatinya, tentang kesadaran dirinya bahwa dia adalah manusia berdosa, bahwa dia tidak layak untuk mengandung putra tunggal Allah. Tuhan memakai setiap orang untuk meninggikan orang-orang yang rendah. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang dipilih dan dipakai oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, melalui pembacaan kita pada saat ini kita belajar beberapa hal penting dalam kita memasuki minggu Advent yang ketiga ini. Kita diminta sebagai anak-anak Tuhan, setiap perjumpaan yang terjadi antara kita dengan sesama, haruslah kita menjadi perjumpaan yang harus meneguhkan iman, perjumpaan yang menguatkan. Ketika kita mengunjungi sesama kita harus menyampaikan kesaksian. Kesaksian iman yang disampaikan oleh seseorang itu menunjukkan bahwa ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kita mendengar, kita tergugah. Sebenarnya ada penyampaian kesaksian iman yang disampaikan oleh seseorang. Walaupun kita mendengarnya bahwa setiap orang menyampaikan kesaksiannya, bahwa hanya karena pekerjaan Tuhan saya ada sebagaimana saya
ada saat ini. Dari awal tadi kalau kita berjumpa bagaimana? Pasti kita katakan, saya pun pergumulan seperti ini. Dan ketika kita bertemu kita katakan benar. Ini karena pekerjaan Tuhan. Kehidupan rumah tangga saya seperti ini. Tetapi ketika saya berada di titik yang terlemah, saya bangkit untuk menghampiri Allah. Saya melihat Tuhan. Saya menyampaikan itu dan Tuhan berperkara dalam hidup saya. Tuhan membuktikan kemurahan. Saya dipulihkan dari penderitaan saya yang dokter mengatakan itu sudah akut, sudah stadium sekian. Tetapi Allah berkarya melalui saya. Itu kesaksian. Sehingga orang yang mendengar itu tergugah untuk melihat Allah. Untuk bersuka cita dan memuji Allah. Karena banyak orang di luar sana. Ketika orang menyampaikan kemeluhannya, saya menderita, saya tidak punya ini dan itu. Sekian lamanya saya tidak menikmati makanan nasi, hanya ubi-ubian. Bagaimana di sana kita hadir? Kita memberikan sukacita lewat tindakan kita. Jangan sampai kita sana, padahal mau kulis apa mau nana ya ini oke, macam saya mau tahu, saya 1,000 tu. Ni saya mau padahal mau kulis apa mau ini nanti je, tapi muka aku nanti ya apa ya 1,000, 1,000. Kalau bapak yang merokok, ya kita paham, minta rokok dibakar. Padahal kita bisa berjuang untuk melakukan. Tetapi yang diminta di sini adalah bagaimana kita menolong dan menguatkan mereka yang betul-betul mengharapkan pertolongan itu. Jangan sampai kita melayani mereka tidak itu membeli sabu. Kita kasih uang bukan dia beli beras, tapi dia beli rokok atau minum. Itu dilema. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus. Kesaksian pengalaman iman kita bersama Tuhan akan menjadi pengalaman yang tidak saja menolong sesama kita untuk melewati masa yang sulit, namun juga dapat menolong orang lain untuk lebih diteguhkan imannya dan pengharapannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan melihat karya Allah, dengan melihat perbuatan Allah dalam perjalanan kehidupan kita, membuat iman kita terus diteguhkan. Pengalaman iman teruslah kita gemakan kepada orang-orang yang pemahaman imannya rendah. Kita sampaikan kesaksian itu bahwa itu karena pekerjaan Tuhan. Ketika saya setia memberi perpuluhan kepada Tuhan, berkat Tuhan mengalir kepada saya dan saya memberi untuk Tuhan, saya menyisihkan dan bukan menyisahkan. Dan saya merasakan pekerjaan Allah melalui apa yang saya rasakan. Itu bukti pekerjaan Tuhan. Kita menyampaikan kesaksian itu. Jangan sampai ada pemikiran dari kita mengatakan, oh kan dia punya lebih kok untuk memberi. Jangan. Sadarilah bahwa setiap yang kita terima itu berasal dari Dia. Setiap yang kita alami dan kita rasakan adalah izin Dia. Kita meresponi Dia dengan kita juga memberi untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Kristus, Maria memuliakan Allah karena Allah memandang dan memakai dirinya dengan rendah. Dia menyadari keberpihakan Allah terhadap dirinya yang sangat lemah. Itu menjadi sebuah berita yang sangat sukacita. Berita sukacita itu kita harus bagikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Ketika kita kembali, kita menyampaikan berita sukacita itu. Jangan sampai kita katakan, wih tadi pembawa firman itu yang buat tadi luar biasa, tertawa sampai keluar air mata saya katakan begitu. Tetapi ketika ditanya firman apa tadi yang disampaikan, ini saya lupa seperti itu karena terlalu asik, terlalu sukacita dengan itu, tetapi lupa itu firman. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita membagikan hal sukacita itu kepada sesama dengan sukacita, menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Bahwa Allah dalam Yesus Kristus hadir dan berpihak kepada mereka yang lemah. Hadir dan berpihak kepada mereka orang-orang
menjadi berita yang membangkitkan semangat dan harapan baru. Ketika ada orang yang mengatakan sakitnya sakit ini tidak bisa disembuhkan, kasih dia kekuatan pengharapan yang luar biasa. Dan di dalamnya Allah dipermuliakan. Allah yang diagungkan, bukan manusia yang diagungkan. Allah yang diagungkan dan dipermuliakan. Maria dan Elizabeth menyadari dengan baik siapa diri mereka. Dan itu juga menjadi bahagian dari kita pribadi, lepas pribadi. Kita harus berkata dalam diri kita, siapakah aku ini Tuhan? Kita adalah manusia berdosa. Mereka menyadari diri mereka. Mereka tidak menjadi sombong karena mereka adalah perempuan-perempuan yang istimewa. Yang Tuhan pakai untuk menghadirkan tokoh-tokoh besar dalam karya penyelamatan Allah. Mereka sangat menunjukkan sikap yang terpuji, yang menjadi teladan bagi orang-orang beriman masa kini untuk memiliki yang namanya perendahan diri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, apabila kita menerima berkat Tuhan yang membuat kita bersuka cita, melalui kita dinaikkan derajatnya, naik pangkatnya. Kita menjadi orang yang dulunya hidupnya di bawah target dan sekarang sudah penuh dengan sukacita, sudah menjadi orang kaya, barangkali sudah sukses, lulus. Kalau anak-anak yang sekolah nilai-nilainya bagus dan lain sebagainya, kita diminta melalui itu kita menjadi pribadi yang mau merendahkan diri di hadapan hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini sehingga aku menerima hal ini? Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, yang mudah diterima oleh orang lain. Dalam minggu Advent ketiga ini, kita diajak untuk meneladani sikap hidup Maria dan Elizabeth yang terus menunjukkan sukacita di dalam perjumpaan mereka. Dan kita juga, ketika kita keluar sebentar, kita melangkah, mari kita menunjukkan sukacita kita. Kita menyatakan di setiap perjumpaan kita bahwa kita memiliki pengharapan, yaitu janji Allah yang digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan kita sekalian. Amin. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberikan berkat kepada kami. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami tidak bisa hitung satu persatu. Napas kehidupan yang Tuhan berikan tidak bisa kami hitung. Hanya kasih dan karunia-Mu yang terus menyertai kami. Demikian juga kantong-kantong kami
Tuhan terus isi dengan berkat. Dan kali ini sebahagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami bawa dan persembahkan di hadapan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah terkumpul ini, dan kiranya hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan di atas bumi ini lewat yang kami kumpul, berkat yang kami kumpulkan untuk dipakai seluas-luasnya demi kepentingan kemuliaan nama. Ampuni dosa dan salah kami, serta sempurnakan doa kami yang singkat demi nama anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. 11 Desember 2022. Pertama, Rohani ucap Majelis Jemaat Pembinaan mengucapkan selamat datang beribadah. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru ulang tahun minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya ibadah hari ini membawa berkat bagi pertemuan beriman kita.